Kalau mau dapat duit gede, traffic gede, konversi oke, duit gede. Masalahnya sekarang mereka udah punya konversinya, produknya udah bagus, titik. Semua orang bisa jual barang itu, berarti kan bagus. Ya. Masalahnya adalah, ada nggak orang yang masuk ke bisnis tersebut? Trafficnya dari mana dia? Oke, nah bro, menurut kamu zaman digital ini kan istilahnya mungkin masih baru ya, baru beberapa tahun lah mulai booming di Indonesia. Apakah ke depan bisnis digital ini memiliki pengaruh yang besar yang bisa memiliki dampak ke bisnis konvensional? Artinya kalau sebagai reseller atau pedagang kita nggak mulai masuk ke dunia digital, ketika zaman digital ini semakin booming, kita akan mati. Menurutmu gimana soal bisnis digital ini di kemudian hari? Ya, jadi jawabannya gampang. Kalau nggak masuk digital mati. Ya itu tadi udah. Pasti ya. Kok bisa? Karena gini, simpelnya gini. Tidak ada anak-anak yang udah ngerasain iPad disuruh mainan dakon. Tahu dakon nggak? Gak mau dia main gundu, nggak mau. Udah enak lihat YouTube, udah enak lihat TikTok, disuruh main yang tradisional nggak mau. Sama. Orang itu kalau ke toko capek, panas, parkirnya nggak dapet, muter Tunjungan Plaza 1 jam nggak dapet parkiran, datang ke toko mbaknya yang jaga mukanya merengut, yang punya nggak bisa ditawar, harganya mau turun 100 perak aja nggak bisa. Ini buat ongkos pipis lah pak. Nggak mau. Sebel kan dia? Terus kemudian ternyata dia masuk marketplace sekali, dia pergi ke online sekali, sambil duduk santai di kasur mau tidur ketemu istri, sayang kita mau beli ini boleh nggak? Kamu beli apa yang kamu mau beli sayang? Oke, aku lihat ini harganya murah banget, ada yang 270, ini kok 220. Wih, selisih 50.000 sayang. Iya, kamu mau beli yang mana? Ini aja ya, 220 boleh. Boleh 50.000-nya buat aku beli sayur, oke? Oke. Di mana dia? Di tempat tidur, santai pakai piyama di rumah. Dia beli dengan posisi senyaman itu. Gue mau tanya sama lu. Lu masih pilih ke mall, macet motor sejam, masih muka mbaknya merengut, belum lagi kalau bau, maaf. Terus yang punya ternyata nggak mau nawar 100 rupiah pun. Terus dia udah ngerasain enaknya belanja di online di kasur, disuruh balik ke situ, mau nggak? Enggak, tapi gini bro, banyak yang bilang kalau pertama, yang udah ngerasain belanja online baru berapa persen sih dari penduduk Indonesia pertama. Terus kedua, internet di Indonesia itu nggak merata bro. Nggak mungkin lah dalam waktu singkat bisnis konvensional itu akan terdampak karena market online ini bukan sebuah ancaman. Itu menurut pendapat banyak orang. Menurut kamu sendiri gimana itu? Jawabannya itu sederhana sekali. Kita lihat sekarang, siapa orang yang hari ini tidak pegang handphone? Handphone loh ya, bukan Android saya bilang. Ya. Handphone. Gak ada. Minimal petani di tengah jalan itu punya, walaupun mungkin istrinya yang pegang, anaknya yang pegang, atau dia taruh di rumah. Coba ingat zaman 98 dulu kerusuhan gitu. Orang tua saya nyangkut di sekolah nggak bisa pulang, dia bingung mau telepon pakai apa. Zaman itu kita lihat handphone, bro, emas. Lihat handphone itu rasa beli emas, mahal. Sekarang, HP lu kalau nggak 2 nggak puas. Iya. HP lu 1 kalau nggak 2 SIM nggak puas. HP lu 1 kalau kapasitasnya nggak segede komputer segaban itu nggak puas. Loh kok bisa? Karena memang arahnya ke sana. Nah pilihannya adalah, apakah kita mau jualan ketika semua orang udah pakai handphone, baru kita mau jualan handphone? Atau kita ini orang-orang masih nggak punya handphone, masih pakai telepon rumah itu, yang suaranya nggak pernah kedengaran, saya tiap kali telepon, suaranya itu sampai nempel di telinga masih nggak kedengaran. Mau pakai itu, kita mau pilih mereka udah ngerti semua, baru kita mau masuk di mana udah nggak ada marketnya. Atau kita mulai dari sekarang, bagian dari orang-orang yang ikut partisipasi, mengedukasi orang-orang. Dan ketika kita mengedukasi dengan benar, orang akan ingat kita, dan kedepannya dia akan terus beli dari kita. Mau pilih yang mana? Nah kalau mau nunggu sisa-sisa, itu namanya oportunis. Jadi manusia itu terbagi menjadi 4 kuartal, 4 kurva.
Orang paling pertama adalah orang-orang yang gila teknologi. Dia masuk pertama kali di teknologi terbaru. Orang kedua adalah orang-orang yang mulai bisa melihat peluang. Jadi si nerd ini udah selesai menjajal semua, dia udah mulai cerita. Orang-orang yang bisnismen bisa melihat peluang, dia mulai masuk. Itu kurva naik. Ketika kurva naik masuk, orang-orang mulai rame ikut. Wah, ini kayaknya bagus bener, tren. Ya. Terus ada lagi kurva turun. Nah, kurva turun ini terjadi kepada orang-orang yang benar-benar belakangan sekali. Semua udah pakai ilmu baru dia mulai masuk. Itu contohnya kayak siapa? Di Surabaya ada satu yang jualan batu akik gede banget di jalan raya gede di Surabaya ketika trennya turun. Saya bilang, gila orang ini. Kalau dia bisa lihat itu waktu mau naik, dia buka, dia menang. Tapi ketika turun, lu buka, lu bunuh diri. Nah, banyak orang hari ini tidak bisa melihat tren itu. Sehingga mayoritas rata-rata berada di fase ketiga. Fase dimana kalau udah rame baru dia main. Nah, salahnya di situ. Oke. Jadi arti kata kita ini harus mulai belajar membaca tren. Nggak semua kita yang mengikuti tren itu kan pasti sukses, Bu. Nggak mungkin lah semua orang akan belanja online. Banyak juga yang berpikir kalau yang lain belanja online, toh yang belanja konvensional masih ada gitu. Ya saya pilih yang konvensional aja, ngapain saya repot-repot harus belajar kan? Dan banyak sekali orang yang berpikir seperti itu. Iya. Terus gimana nasibnya orang-orang yang nantinya akan yang masih berpikir seperti itu dan tidak mau beralih ya? Oke. Jadi gampangnya gini. Kayak baju lah. Kita udah tahu baju yang kedodoran itu era 80-an. Kedodoran yang gede-gede gombor-gombor, tahu kan ya? Di zamannya Farid. Masih ada nggak orang-orang itu sekarang? Ada sih. Ada sih, era 80-an, Klub Ektis dan kawan-kawan dan fansnya. Tapi yang jualan baju itu masih ada nggak? Tinggal sedikit dan itu benar-benar unik jualannya ya. Memang dia sukanya di situ. Oke ya. Tapi lihat, kalau dia terus bertahan seperti itu apa yang terjadi? Dia pasti akan tutup dengan sendirinya. Karena orang udah beralih. Nah, sekarang dari tadi saya kasih contoh itu adalah karena orang itu udah beralih. Nah, kalau masih ada orang yang tetap berusaha untuk stay pada dia maunya kayak begitu, ya nggak apa-apa, biarin. Bob Sadino sampai hari ini, ketika dia udah nggak ada pun celana pendek, mungkin dia di surga masih pakai celana pendek juga, terserah dia. Tapi yang perlu diingat adalah kita bergerak bukan berdasarkan apa yang kita mau, kita bergerak berdasarkan apa yang pasar mau. Pertanyaan tadi bagus. Yang ngikutin tren ini kan belum tentu berhasil belum, apalagi yang nggak ngikutin. Mati nggak? Cobalah, nggak usah jauh-jauh. Lihat Nokia. Kita tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kita tiba-tiba hilang dari peredaran. Salahnya di mana? Dia sendiri nggak tahu salahnya apa. Sampai hari ini kita pun nggak tahu salahnya di mana. Oke, terus ini ada satu pertanyaan lagi yang banyak sekali menjadi alasan lah buat orang-orang bahwa sistem digital, sistem online ini adalah sistem kapitalis, di mana kita akan bersaing di sebuah pasar bebas yang istilahnya tidak ada wasitnya, di mana netizen atau user yang akan menilai sendiri dan pemodal kecil dan pemodal besar bertarung di satu ring yang sama. Dan banyak yang berpikir, saya ini orang kecil sih, saya ini toko saya kecil, SDM saya nggak banyak, saya nggak punya skill ini, saya nggak punya modal ini, dan pasti matilah kalau berantem di satu ring yang sama. Apakah ke depan dengan zaman digital ini akan terjadi era seperti itu? Atau yang kecil ini juga tetap akan bisa survive di satu pertandingan atau satu dunia yang sama ya? Sebetulnya yang bisa survive itu bukan yang besar atau kecil. Nokia tuh besar, kurang besar apa? Bahasanya gitu ya. Ditelan sama sesuatu yang kecil. Walaupun pada akhirnya sebetulnya Android itu besar sekali. Ya kan? Tapi yang Anda perlu lihat adalah, yang kita perlu lihat adalah perhatikan siapa yang bisa keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Yang bisa keluar sebagai pemenang itu bukan orang yang kecil. Mereka yang mau struggling. Mereka yang mau berusaha. Kalau seumpama ditanya, Pak, kita dengan masuk digital terus kemudian omset bisa naik kah? Belum tentu, walau alam. Semua tuh walau alam. Dan kalau lu nggak berusaha, lebih walau alam lagi. Tapi kalau lu berusaha, artinya lu mengupayakan ada jalan baru masuk. Dan saya kenapa? Dalam salah satu teori yang sering saya bahas adalah hari ini, tadi Sam sempat bilang, kalau mau dapat duit gede, traffic gede, konversi oke, duit gede. Masalahnya sekarang mereka udah punya konversinya, produknya udah bagus, titik.
semua orang bisa jual barang itu, berarti kan bagus. Ya. Masalahnya adalah, ada nggak orang yang masuk ke bisnis tersebut? Trafficnya dari mana dia? Dia cuma mau ngandalin toko, dia mau ngandalin jalan raya besar, dia mau ngandalin mall. Tidak ada yang ke sana. Lu tadi udah cerita sama gua. Sales ada 9 atau 7 orang. Satu pun tidak ada yang mau ditemui oleh yang punya toko. Bayangin. Terus lu pikir customer lu ini mau ketemu lu? Enggak toh. Nah terus gimana terus kita mau ketemu dengan mereka? Ya kita ketemulah di dunia maya. Di tempat dimana dia setiap hari pakai, tapi dia tidak sadar ada kita di situ. Kenapa dia nggak sadar ada kita di situ? Karena nggak ada orang-orang, terutama Sam tadi bilang reseller yang mulai masuk bikin konten di sana. Nah, kalau tiba-tiba ada satu orang gede dia masuk ke situ, bikin konten, dia mulai dari nol nih ceritanya. Terus dia yang dikenal, dia yang naik daun. Terus orang-orang bilang, bro, lu ngapain udah gede masuk ke situ? Lu bunuhin kita. Lu tadi disuruh masuk, lu nggak mau masuk, sekarang gua masuk, lu bilang bunuh kita. Yang salah siapa? Iya, masuk akal. Masuk akal. Masuk. Jadi inilah terakhir sebelum kita selesaikan video ini adalah banyak orang yang punya kemauan, punya keinginan dan mau berusaha, bro. Tapi kadang nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang mentorin. Ada nggak sih sebuah komunitas atau ya kayak lu lah, bisa nge-coach mereka, ngasih tips dan trik, mereka harus belajar dari mana, startingnya dari mana, mereka bisa dapatkan itu di mana, agar yang nonton video kita kali ini itu mau start itu punya guidance yang jelas, mau mulai itu ada step-stepnya seperti ini loh, agar mereka itu nggak kebingungan nanti ketika ingin mau masuk ke dunia digital. Ada nggak yang seperti itu? Jadi ini kan sebetulnya maunya ngendorse saya gitu ya. Tapi nggak, intinya gini, yang gampang adalah kita itu berusaha untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan. Satu, kalau udah bisa lakukan, kita ulangi terus sampai terbiasa. Nah, caranya kalau seumpamanya hari ini adalah resellernya kebanyakan mau jualan alat elektronik, hardware dan lain sebagainya. Belajar aja dari SAK. SAK bikin review tentang produk ini, ikut. Bikin komparasi tentang produk ini dengan produk, ikut. Kenapa gitu? Karena banyak orang pasti bertanya-tanya, kalau nanti customer saya yang saya kasih videonya SAK, terus kemudian mereka belinya di SAK, ya saya yang mules dong. Ya udah, kalau nggak mau dibantu dibuatkan konten, bikin konten sendiri. Belajarnya gimana? Gampang. Kita nggak usah ngajarin mereka apa-apapun, mereka sebenarnya bisa. Percaya nggak? Anak kecil dikasih piring sama makanan, nggak ada sendok, nggak ada garpu, dia makan kok. Kita nggak pernah ngajarin dia untuk cara masukin makanan ke mulut. Bisa nggak dia makan? Bisa. Makan. Manusia itu punya basic insting. Hanya dengan melihat seharusnya dia bisa melakukan sesuatu. Tapi betul, kalau semua ada yang bisa ngajarin lebih enak. Nah, oleh karena itu prinsipnya satu, kita berusaha untuk ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Belum bisa modifikasi, nggak usah aneh-aneh, tiru aja persis. Cina dulu meledak gara-gara apa? Semua lukisan dia tiru persis. Gila lu bro. Dia nggak peduli dengan kualitas dulu. Karena apa? Karena dia berusaha untuk meniru. Begitu dia udah ngerti, oh gini cara niru, dia modifikasi semua. Ini punya siapa? Kan gitu bahasanya. Kenapa nggak beli dari Amerika? Ya ini aja udah bagus, kenapa beli dari Amerika? Nah sama. Kalau seumpama udah tahu caranya, lakukan. Kalau seumpama merasa membutuhkan orang yang bisa ngajarin, cari. Yang penting adalah mau bergerak. Banyak orang tidak mau berusaha maju, tidak mau kemana-mana karena dia merasa udah nyaman di situ. Kalau udah nyaman, gak usah capek-capek mikir tentang bikin video. Udah, biarin aja berjalan begitu. Satu titik toko harus tutup, anak-anak nggak tahu kemana, biarin aja. Hidup mati, terserah. Nggak ada yang tahu gitu. Iya. Pasrah. Bener-bener terserah. Karena kan nggak semua dari yang punya toko yang lu pegang sekarang ini kan anaknya mau nerusin. Ya. Nah kalau mereka yang udah umur 60-70 suruh bikin kayak beginian, mabok mereka pasti. Nah terus solusinya apa Pak? Ya cari orang yang bisa bimbing, satu, kalau ada yang mau, karena biasanya nggak ada yang mau. Kedua, hire orang. Panggil yang muda-muda, yang SMK, yang S1, teman-teman yang kerja, staff, admin, dan lain sebagainya. Suruh mereka belajar bikin video, kita bayar mereka lebih. Selesai. Suruh orang dong. Lu punya capital udah ditabung 40-50 tahun, anak udah lulus semua, udah kawin semua, terus duit itu mau buat apa? Nah, terus kalau nanti toko udah berkembang, anak nggak mau urus,
Ya kasih ke orang kek. Ini buat yayasan amal, buat panti asuhan mana kek, terserah toh. Nah itu dong yang kita pikir. Jangan kemudian berpikir bahwa udah oke, udah nyaman, terus berhenti di situ. Pikun nanti. Oke. Iya. Buat kalian yang mungkin setelah nonton video ini makin bingung, makin pusing, ya itu mungkin saatnya kalian untuk mulai mencoba lah masuk ke dunia digital, buat video, konten marketing dan lain-lain. Karena memang nggak ada sesuatu hal yang mudah ketika kita melakukan sebuah perubahan ya. Oke, thank you kalian sudah nonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang ingin belajar lebih banyak mengenai digital content, video marketing, kalian bisa kunjungin juga YouTube channelnya dari Coach Chris Chris Tuhteru. Susah banget ya nulis namanya ya. Banyak sekali konten-konten yang akan mengedukasi kalian, memberikan tips dan trik untuk kalian mulai membuat video konten marketing. Dan kalau kalian ingin tanya-tanya lebih banyak mengenai digital marketing dan video konten ini, kalian bisa komen di kolom komentar di video ini. Jangan lupa kalian juga untuk ikuti Instagram kami di @shk.connect dan subscribe channel YouTube kami ini. Get connected, stay connected. Bye. Bye-bye. Puyeng nggak? Puyeng lah. Asli? Asli. Kok bisa? Ya soalnya apa ya, dunia ini pergantiannya terlalu cepat. Terus kedua, yang ke depan kita nggak tahu apa yang bakal kejadian kan. Belum tentu sukses juga kita membuat video ini. Terus orang-orang yang diajarin itu ngeyel, suruh bikin ngomong gitu. Ya pilihan mereka lah, terserah mereka lah bro. Mau gimana lagi sekarang? Kita udah kasih tahu, Hah? mereka nggak mau, terserah mereka. Ya, terserah mereka lah. Gimana lagi?